bitahiyyatil islamiyah, bitahiyyatil mubarakah, bitahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat da'i, hadirat sahabat da'iyah, dimanapun kalian berada, semoga dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan dunia beserta isinya, sehingga terciptalah langit dan bumi, daratan dan lautan, si kaya dan si miskin, si cantik dan si buruk rupa. Kedua kalinya, salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat kelak di akhirat. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman fata morgana menuju zaman yang nyata. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Peran Pemuda Guna Menyebarkan Nilai-Nilai Keislaman di Era Digital. Hadirin rahimakumullah, generasi muda menjadi sosok terpenting bagi suatu bangsa. Karena kita dapat melihat masa depan suatu bangsa dilihat dari generasi pemudanya. Jika generasi pemudanya sehat, maka negara akan kuat. Jika generasi pemudanya berilmu, maka negara akan maju. Jika generasi mudanya beriman, maka negara akan aman. Jika generasi mudanya bertakwa, maka negara akan sejahtera. Begitu pentingnya peran pemuda. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Oleh sebab itu, marilah hadirin, kita ingat seperti dalil inna fi yadis syabab amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, dan di kaki merekalah hidup suatu bangsa. Posisi pemuda sendiri sangatlah penting dalam Islam. Seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah 7 orang pemuda yang mana bersembunyi di dalam gua selama 307 tahun. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Al-ayah sadaqallahul adzim, yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula kepada mereka sebuah petunjuk. Dari ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa peran pemuda menjadi sosok garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai generasi muda di era digital haruslah lebih canggih. Karena semua manusia telah handal dalam hal teknologi dan semuanya serba terkoneksi. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kita sebagai generasi harapan bangsa, harapan kedua orang tua, harapan mertua dalam menanggulangi dampak negatif di era digital ini? Jawabannya ialah
Kita harus bisa menyeleksi antara yang berisi dan tak berisi, antara yang senonoh dan tak senonoh, antara yang berkualitas dan yang bebas. Maka dari itu, kita jika mempunyai media sosial harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kita buat untuk tutorial hijab, tutorial memasak, dan dakwah tulisan maupun video. Bukan malah dikit-dikit selfie depan kaca, selfie dulu. Mau makan, selfie dulu. Bahkan lebih mirisnya, mau jamaah sholat, selfie dulu. Masya Allah. Betul atau tidak hadirin? Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi di era digital harus bertindak bukan berteori, harus bekerja bukan beropini, mengedepankan kejujuran dan melawan kebatilan. Santri putri hafal Al-Quran, anak gaul lagi jalan-jalan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.